الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر وأنزل فيها الملائكة وقسم القدر الخير والشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان ما دامت الأوراق والأشجار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمره وانتهوا عما نهى عنه وزجر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Di bulan mulia yang penuh barokah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal salih yang pahalanya diperlipat gandakan sampai tak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus meningkatkan derajat takwa kita, patuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan-larangannya. Apapun kondisi kita, sungguh kebaikan akan datang bagi kita yang taat kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Karena itu Ramadan sering disebut Syahrul Quran. Di bulan ini Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Jelas sekali Al-Quran adalah petunjuk, maka manusia yang waras pikirannya pasti dia akan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup atau pedoman hidup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sayangnya saat ini Al-Quran tidak diamalkan dan tidak diterapkan secara sempurna. Masih pilih-pilih ayat-ayat menyangkut aspek ruhiyah spiritual seperti ibadah salat, puasa, haji dan lain-lain. Betul diamalkan, tapi aspek-aspek sosial politik seperti urusan masyarakat hingga negara diabaikan. Misalnya ayat yang mengandung kata kutiba yang artinya diwajibkan, penyiapannya berbeda. Ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183 yang notabene bersifat ruqyah diterima dan dilaksanakan.
Sebaliknya terhadap ayat kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas, dalam surah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178, atau kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 216, yang notabene bersifat politis, muncul sikap keberatan, penolakan, bahkan penentangan dalam beragam dalil. Ini jelas sikap diskriminatif alias pilih-pilih. Ini berujung pada pengabaian sebagai ayat Al-Quran. Contoh lain, ketika ada perintah untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima putusan tersebut dengan sepenuhnya. Yang terjadi justru kita mengambil hukum orang-orang barat, menolak hukum-hukum Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran. Jika kita tidak termasuk mengabaikan Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap dan perilaku kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi saat beliau masih hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perilaku kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjur, yakni ditinggalkan, diabaikan atau tidak diperdulikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sikap dan perilaku yang oleh para musyafir dikategorikan hajrul Quran, meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran. Di antaranya adalah menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak merenungkan dan memahami Al-Quran, tidak mengamalkan dan mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling pada lainnya, baik berupa syair, nyanyian, permainan, ucapan, atau thariqah yang diambil dari selain Al-Quran dan lain-lain. Ketahuilah, semua tindakan mengabaikan Al-Quran tersebut termasuk perbuatan haram. Di antara dalilnya adalah ayat berikut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Seperti itulah kami mengadakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari kalangan para pendosa. Melalui ayat ini tampak jelas bahwa orang-orang yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran disejajarkan dengan musuh para nabi dari kalangan para pendosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, siapa saja yang mengkaji isi Al-Quran pasti paham, mengamalkan dan menerapkan Al-Quran tak bisa dan tak cukup oleh pribadi, butuh peran masyarakat dan terutama negara. Pasalnya Al-Quran berisi sistem kehidupan. Sebagai hukum itu hanya bisa dilakukan oleh negara, semisal hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri.
termasuk pula hukum-hukum yang mengatur pemberian saksi terhadap pelaku pelanggaran hukum syariah, seperti hudud, misal hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi penzina, dan sebagainya, hukum kisos dan lain-lain. Hukum-hukum seperti itu tidak boleh dikerjakan oleh pribadi-pribadi. Ia hanya sah dilakukan oleh khalifah atau yang diberi wewenang oleh khalifah. Maka berdasarkan fakta ini, keberadaan negara Islam, khilafah Islam, merupakan suatu yang zaruri, sangat penting. Tanpa khilafah Islam, mustahil semua ayat Al-Quran dapat diterapkan. Inilah yang terjadi saat ini, khususnya di dunia Islam termasuk negeri ini. Alhasil, sudah seharusnya Ramadan ini dijadikan momentum oleh kaum muslim, terutama penguasa mereka, untuk mengamalkan dan menerapkan Al-Quran secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.